お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 570 kita diperlihatkan pada Isane dan Yachiru yang tengah diserang oleh seorang musuh yang tak terlihat. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 571 ini memperlihatkan Isane yang tengah kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Yachiru. Apalagi melihat hidung Yachiru kini bercucuran darah, sontak membuat Isane pun merasa kepanikan. Di sisi lain, tampaknya Yachiru juga tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dengan tatapan kosongnya, dia pun mencoba mengingat kembali tentang siapa yang telah menyebabkan hidungnya berdarah. Di tengah kebingungan yang mereka rasakan, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka telah muncul seseorang yang sepertinya merupakan pelaku dari itu semua. Di sana orang itu pun mulai memperkenalkan diri bahwa sebenarnya dirinya merupakan Stand Leader V bernama Gwenel Lee, yang mana memiliki kekuatan bisa menghilang. Dengan kepercayaan diri akan kekuatannya, Gwenel Lee pun mengingatkan Yachiru dan Isane untuk berhati-hati melawannya. Akan tetapi tanpa ada peringatan apapun, secara tiba-tiba Yachiru langsung mendaratkan sebuah pukulan tepat ke arah Gwenel Lee. Terlihat pukulannya itu sangat keras hingga mampu menghantam wajahnya. Namun secara mengejutkan dengan kekuatannya yang dapat menghilang tiba-tiba, rupanya pukulan dari Yachiru mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Gwenel Lee. Di saat dirinya kini sedang menghilang, Gwenel pun menjelaskan bahwa kekuatannya itu memiliki 3 versi. Yang mana versi pertamanya adalah dapat menghilangkan wujud bentuknya, sedangkan versi keduanya adalah mampu menghilangkan keberadaan hingga membuat dirinya tidak bisa disentuh. Dan dengan kembali dari versi 2 ke versi 1, kini dirinya pun mampu menyerang balik Yachiru dengan kondisi yang masih menghilangkan wujud bentuknya. Sedangkan untuk menghindari serangan Yachiru, dirinya pun berganti kembali ke versi 2 untuk menghilangkan hawa keberadaannya. Terlihat dengan memvariasikan kekuatan versi 1 dan versi 2-nya, Gwenel nyatanya mampu merepotkan Yachiru yang sedari tadi mencoba menyerangnya. Kini melihat Yachiru yang sedari tadi berusaha membabi buta menyerang dirinya, Gwenel pun lantas mulai menggunakan versi ketiga dari kekuatannya. Dikatakan bahwa dalam versi ketiga ini, selain mampu menghilangkan bentuk dari keberadaannya, Gwenel juga mampu menghilangkan kesadaran musuh. Dengan kata lain, Gwenel mampu membuat musuh melupakan dirinya. Dan benar saja, setelah Gwenel menggunakan versi ketiganya, Yachiru dan Isane yang berada di sana pun mulai merasa keheranan, seolah benar-benar telah melupakan sosok Gwenel yang telah menyerangnya. Sementara itu, Gwenel yang merasa bahwa mereka sudah tidak mengenalinya lagi, kini dirinya pun mencoba menampakkan diri pada mereka. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, dengan refleksnya Yachiru tiba-tiba langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah Gwenel seakan tahu bahwa itu adalah musuh. Kemudian Gwenel yang terkejut dengan hal itu pun langsung menghilangkan kembali keberadaannya guna menghindari serangan. Tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh musuhnya, Gwenel pun bertanya-tanya tentang siapakah sebenarnya orang yang dihadapinya itu. Di sisi lain, Isane yang juga terkejut dengan apa yang tiba-tiba saja dilakukan oleh Yachiru, lantas mempertanyakan tentang perbuatan yang baru saja dilakukannya. Menurutnya sangat tidak baik untuk menyerang orang yang baru saja muncul tanpa mengetahui apakah itu musuh atau bukan. Namun mendengar hal itu dengan polosnya, Yachiru pun berkata bahwa dirinya merasa orang yang baru muncul itu adalah seorang musuh. Hal itu dapat dia ketahui dari sebuah desiran yang dia rasakan sendiri, yang mana menurutnya terasa seperti ada hawa yang membuatnya harus menyerang orang tersebut. Sambil mengambil zanpakutonya di dalam peti kayu, Yachiru pun menjelaskan pada Isane bahwa desiran yang saat ini dia rasakan juga seringkali dirasakan oleh Kapten Zaraki. Setiap kali kaptennya itu bertemu dengan orang yang membawa desiran seperti itu, kaptennya akan selalu berpikir untuk menebas dan membunuh orang tersebut. Oleh karena itu, saat ini perlu baginya untuk memotong musuhnya selama kaptennya tidak berada di sana. Sementara itu, Gwenel yang merasa kesal dengan insting yang dimiliki oleh Yachiru itu pun kini memutuskan untuk segera membunuh Yachiru dengan tangannya. Seolah takut insting tersebut akan menjadi semakin buas, dia pun telah bersiap untuk melancarkan serangan mematikannya kepada Yachiru. Akan tetapi sesaat serangan itu dilancarkan, tiba-tiba saja Yachiru dengan sigap langsung mengayunkan pedangnya ke arah Gwenel dengan maksud melakukan serangan balik.
Dan benar saja, ayunan pedang yang dilakukan oleh Yachiru itu rupanya mampu menebas wajah Guenel. Terlihat akibat dari serangan itu lantas membuat Guenel merasa kebingungan karena menurutnya dirinya telah menghindari serangan Yachiru dengan menggunakan kekuatan menghilangnya. Di sisi lain, melihat musuhnya kini kebingungan, Yachiru pun mulai mengungkapkan kekuatan Shikai miliknya yang bernama Sanpo Kenju, yang mana mampu menghadirkan dua sosok monster di belakang yang sama-sama tengah menggenggam sebuah pedang. Rupanya saat itu luka di wajah yang didapatkan oleh Guenel merupakan hasil tebasan dari kedua monster tersebut. Kini dengan kekuatan Shikai-nya, Yachiru pun mulai melancarkan serangan pamungkasnya kepada Guenel. Bersamaan dengan serangan itu, terlihat kedua monster yang ada di belakangnya itu pun juga ikut membantu melancarkan serangan. Pada awal chapter 572 ini memperlihatkan Izane yang tengah terkejut saat melihat wujud asli dari Shikai milik Yachiru. Menurutnya, Shikai-nya ini merupakan Shikai yang sangat unik dan langka, karena tanpa harus merubah pedangnya, Yachiru mampu memanggil dua makhluk hidup sekaligus dengan Shikai-nya saja. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan Shikai yang dimiliki oleh almarhum Unohana, yang mana pedang yang dimilikinya merubah wujud bentuknya menjadi seekor pari raksasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan rasanya jika Izane begitu terkejut saat melihat wujud Shikai Yachiru yang dianggapnya sangat langka. Sementara itu, di sisi lain, Yachiru yang telah berhasil menebas Guenel lantas merayakan keberhasilan tersebut bersama kedua monster Shikai-nya. Terlihat meskipun wujud dari kedua monster itu sangat menyeramkan, tampaknya mereka memiliki sifat yang periang sama seperti Yachiru. Kemudian tak lama setelah itu, tepat di depan mereka, Guenel yang telah terkena serangan dari Yachiru rupanya berhasil meminimalisir dampak serangan Yachiru tersebut. Dengan masih bercucuran darah, dia pun menjelaskan bahwa saat itu dirinya mampu menghindari serangan dengan melakukan konsentrasi penuh pada kekuatannya. Akan tetapi di tengah penjelasannya itu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Guenel mendapati sebuah serangan hingga membuat pundaknya terpotong. Rupanya orang yang telah memotong Guenel tersebut adalah seorang Stand Ritter V yang sebenarnya. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Grammy Tomaux, sang pencipta imajinasi. Terlihat saat itu dirinya tengah berada di dekat ranjang Kapten Kensei dan Rojuro yang tengah terbaring. Di sana dia pun mengatakan bahwa sebenarnya Guenel yang telah menyerang Yachiru dan Izane dari tadi hanyalah sebuah benda ilusi miliknya. Oleh karena itu, saat Guenel kini sudah terdesak oleh lawannya, Grammy pun memutuskan untuk segera melenyapkan Guenel. Sementara itu, melihat tuannya kini ada di depan matanya tentu saja tidak membuat Guenel senang. Justru sebaliknya, dirinya malah menyerang balik Grammy karena tahu bahwa dia akan dimusnahkan oleh tuannya. Namun sesaat Guenel melancarkan serangan, dalam sekejap mata Guenel kini telah dibinasakan oleh tuannya sendiri hingga hancur berkeping-keping. Di sisi lain, melihat kejadian itu lantas membuat Izane pun terkejut. Seakan khawatir dengan Kapten Kensei dan Rojuro yang tengah terbaring di dekat musuh, Izane pun menyuruh Grammy untuk menyingkir dari tempat tersebut. Seolah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Izane, dengan santainya Grammy pun beranjak dari ranjang tersebut dan mengatakan bahwa kedua orang itu kini telah mati. Dan benar saja, sesaat Izane menghampiri Kapten Kensei dan Rojuro, dia pun menunjukkan ekspresi ketidakpercayaannya seolah menganggap bahwa mereka berdua kini benar-benar telah mati. Kemudian tak lama setelah itu dari arah Grammy, secara tiba-tiba Yachiru mulai melancarkan serangannya kepada Grammy. Terlihat saat itu serangan dadakan Yachiru tampaknya mampu dihindari oleh Grammy dengan sangat mudah. Tidak menunggu waktu lama, dengan cepat Grammy pun kini mulai mengeluarkan kekuatan khususnya. Sambil menahan serangan kedua dari Yachiru, tiba-tiba saja tangan Yachiru yang dipegangnya menjadi lembek hingga membuatnya patah. Dan bukan hanya itu saja, rupanya seluruh tubuh Yachiru pun saat ini menjadi sangat rapuh, sampai-sampai membuat dirinya tidak mampu berdiri. Di tengah ketidakberdayaan Yachiru, Grammy pun kini mulai menjelaskan bahwa sebenarnya kemampuan khusus yang dimilikinya adalah mampu menciptakan imajinasi menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, saat dirinya membayangkan tubuh Yachiru menjadi lembek seperti kue, maka Yachiru akan terkena efek dari kekuatan imajinasinya. Kemudian di tengah penjelasan Grammy, tiba-tiba saja muncul sebuah ledakan dari balik tembok. Dari balik ledakan itu terdengar suara dari seseorang yang menanyakan reaksi Yachiru yang kini semakin melemah. Rupanya orang yang telah menerobos masuk dengan cara menghancurkan tembok, siapa lagi kalau bukan sosok Kapten Divisi 11 Kenpachi Zaraki. Seakan merasa terpanggil oleh wakilnya yang kini hampir dikalahkan, Zaraki pun tampaknya akan bersiap melakukan pertarungan melawan seorang Stand Ritter yang mampu menciptakan segala bentuk imajinasi.
Di awal chapter 573 ini memperlihatkan Zaraki yang telah sampai di tempat pertarungan wakil kaptennya. Terlihat saat itu di balik kebulan tembok yang telah hancur, Zaraki tampaknya telah bersiap untuk memulai debut pertamanya di pertempuran kedua melawan Quincy. Di sisi lain, melihat kemunculan Zaraki di depannya yang secara tiba-tiba lantas membuat Isane terkejut. Seolah dirinya khawatir dengan keadaan Kapten Unohana yang sebelumnya telah bertarung melawan Zaraki, Isane pun menanyakan keberadaan Kapten Unohana padanya. Dan tanpa basa-basi, dengan dinginnya Zaraki pun menjawab bahwa dirinya telah membunuh Kapten Unohana dalam pertarungan itu. Seolah tahu bagaimana perasaan Isane saat itu, Zaraki pun tiba-tiba mempersilahkan Isane untuk membunuh dirinya selagi masih ada kesempatan. Namun setelah mendengar kenyataan yang telah disampaikan oleh Zaraki tersebut, dengan ekspresi kesedihannya, Isane pun tampaknya memahami dengan apa yang seharusnya terjadi pada kaptennya. Sementara itu, seolah ingin menyemangati Isane yang tengah berduka, dengan kepercayaan diri yang tinggi, Zaraki pun menegaskan bahwa dirinya kini telah benar-benar mewarisi nama Kenpachi di pundaknya. Mendengar hal itu sambil menahan air matanya, Isane pun mulai merasa lega. Seakan dirinya percaya bahwa Zaraki adalah orang yang sudah dipercayai untuk mewarisi nama kaptennya. Kemudian di tengah percakapan mereka berdua, Grammy yang melihat kedatangan Zaraki di depannya pun tampaknya merasa senang. Karena menurutnya dirinya telah dipertemukan dengan lawan yang kuat. Dan benar saja, tanpa menunggu waktu lama, dengan menggunakan kekuatannya, Grammy mampu membuat tanah yang mereka pijak kini mulai terangkat seakan ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Rupanya dengan kekuatannya itu, Grammy hendak menciptakan sebuah panggung raksasa, yang mana akan digunakannya sebagai panggung pertarungan antara dirinya melawan Zaraki. Karena menurutnya untuk melawan orang terkenal seperti Zaraki, dirinya harus memberikan sebuah sambutan yang lebih pantas. Selain itu, dengan panggung yang kini telah selesai dibangun, Grammy pun mulai memperkenalkan diri pada Zaraki. Di sana dengan sombongnya dia pun berkata bahwa dirinya merupakan stand leader terkuat dari seluruh stand leader yang ada. Sementara itu, seakan ingin membungkam omong kosongnya, secara tiba-tiba Zaraki pun langsung melancarkan serangan pertamanya kepada Grammy. Namun sayang, serangan pedang yang dilancarkannya itu hanya mampu menyentuh pundak Grammy tanpa mampu membuatnya terluka. Melihat Zaraki yang menurutnya terburu-buru untuk menyerang, sontak membuat Grammy menjelaskan kembali tentang kekuatannya. Dengan tenangnya, Grammy pun mengungkapkan bahwa saat ini dirinya telah membayangkan tubuhnya menjadi lebih keras dari besi. Namun lagi-lagi belum selesai Grammy menjelaskan, Zaraki kembali melancarkan serangannya kepada Grammy. Terlihat tampaknya kali ini Zaraki berhasil melukai Grammy hingga menyebabkan pundak Grammy tertebas. Kemudian di akhir panel, seakan ingin menyombongkan dirinya sendiri, Zaraki pun berkata bahwa saat ini Grammy tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang tidak bisa dia potong. Karena saat ini dirinya adalah seorang Kenpachi. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira pertarungan seperti apa yang akan terjadi antara Zaraki melawan Grammy? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.